Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa berjumpa lagi dalam pengajian kita Jawahirul Bukhari, kitab hadis yang kita pelajari di Madrasah Aliyah Ping 3. Saya harap kalian kelas 10 semuanya, putra maupun putri, harap menyimak pembacaan kitab hadis ini, dan kalian yang punya kitabnya harap diartikan dengan baik agar apa yang kita pelajari mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini, di hari Jumat 22 Januari mendapatkan manfaat fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalian buka kitab hadisnya, nomor hadisnya 8, melanjutkan pertemuan kita di Jumat yang lalu. Nomor hadisnya 8. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhoinya. Sahabat Anas ini adalah termasuk sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis, dan beliau juga adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, la yu'minu tidak sempurna iman, la yu'minu tidak sempurna iman, ahadukum salah seorang kalian, hatta yuhibba sehingga dia mencintai, li akhihi pada saudaranya, maksudnya saudara muslim atau muslimah, ma yuhibbu sebagaimana dia mencintai, li nafsihi pada dirinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwa iman kita belum sempurna sampai kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Disinilah ajaran Islam yang begitu luar biasa, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat buat umatnya, bahwa kita dianjurkan mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Artinya bahwa kalau kita dianjurkan untuk mencintai saudara sesama muslim, sebaliknya berarti jangan sampai kita menyakiti mereka, jangan sampai kita menzalimi mereka. Itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ke-8 ini mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, sesama saudara kita. Mudah-mudahan tertanam dalam jiwa kita, tertanam dalam diri kita setelah kita mempelajari hadis ini, kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-9. Babu hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal iman. Ya. Babu hubbi Rasulillah. Hubb artinya cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman adalah sebagian dari iman. Ya. Jadi cinta kita kepada Rasul adalah merupakan bagian daripada keimanan seorang muslim. Wa anhu aidan, dan darinya juga
dari sahabat Anas, masih dalam sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu, bahwasanya qala berkata, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu tidak sempurna iman, la yu'minu tidak sempurna iman, ahadukum salah satu kalian, ahadukum salah satu kalian, hatta akuna, hatta sehingga akuna, aku menjadi, kata Rasul, ahabba ilaihi, lebih dicintai padanya, min walidihi, dari orang tuanya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan dari anaknya, wa waladihi, dan dari anaknya, wan nasi ajma'in, wan nasi, dan manusia ajma'in semuanya. Dari hadis ini kita pahami bahwa kata Rasulullah SAW, belum sempurna iman salah satu kalian, yakni kita semua, sampai kita bisa mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan seluruh orang-orang kita cintai di dunia. Artinya bahwa cinta kita harus lebih besar kepada Rasulullah SAW, ya, sehingga benar-benar sempurna nanti iman kita. Kenapa kita harus lebih mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah SAW yang begitu besar cintanya kepada kita, sampai-sampai Rasulullah ketika mau meninggal saja yang diingat adalah umatnya, ummati. Bahkan ketika beliau dibangkitkan di padang mahsyar oleh para malaikat Allah, yang ditanyakan, kaifa ummati, bagaimana umatku? Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Makanya sangat sepatutnya kita lebih mencintai Rasulullah SAW dibanding orang-orang yang kita cintai di dunia. Bahkan dalam hadis yang panjang, nanti Rasulullah SAW ketika di hadapan Allah, masih banyak umatnya di dalam neraka. Rasulullah sujud di hadapan Allah memintakan agar Allah mengeluarkan umatnya dari neraka. Lihat bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merenungi, mengamalkan apa yang kita pelajari di pagi hari ini, sehingga kita bisa menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul? Kita pelajari bagaimana sirah Rasulullah. Kita pelajari bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Insya Allah kalian semangat menuntut ilmu itu merupakan salah satu pengamalan daripada kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan di pagi hari ini kita mempelajari kitab hadis ini adalah ucapan perkataan-perkataan Rasulullah. Ketika kita mempelajari, itu bukti cinta juga kita kepada Rasulullah. Kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir, hadis nomor 10, babu halawatil iman, bab tentang manisnya iman. An Anasin, dari sahabat Anas, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal imani. Salasun, ada tiga perkara, man kunna, man siapa, kunna yang ada, fihi di dalamnya, wajada dia mendapatkan, halawatal iman, manisnya iman. Kalau perkara ini ada dalam diri seseorang, maka akan dia mendapatkan kemanisnya iman. Itu maksudnya. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu, adanya Allah, ayyakunallahu, adanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, ahabba, lebih dicintai, ilaihi padanya, mimma dari sesuatu, siwahu, selain keduanya. Ini yang pertama. Jadi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya itu, ya. Artinya makhluk-makhluk yang lain kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayuhibbal mar'a, ya. Hendaknya dia mencintai seseorang, la yuhibbu, tidak mencintainya, illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang tua kita, mencintai saudara kita, mencintai istri kita, anak kita, semuanya harus lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Itu yang kedua. Jadi kita dianjurkan mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha, dan dia tidak menyukai atau membenci, ayyauda fil kufri, kembali dalam kekufuran,
ayyauda fil kufri, kembali dalam kekufuran, kama sebagaimana yakrahu dia tidak menyukai, ayyuqdzafa finnar, dilemparkan ke dalam neraka, ayyuqdzafa finnar, dilemparkan dalam neraka, ya. Ini dahulu para orang-orang jahiliyah yang mereka sudah masuk Islam, kata Rasulullah, sebagai bukti manisnya iman kalau mereka bisa melakukan itu, mereka tidak kembali ke dalam kekufuran, ke dalam kejahiliahan, ya, kemurtadan, sebagaimana dia tidak menyukai ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan dari 3 poin ini kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di minggu depan, masih dalam pengajian kita kitab Jawahirul Bukhari. Anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan kalian bisa mengartikan kitab-kitab kalian sehingga kalian mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Ila liqa fi iswil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.